Baik Sobat Ipos, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai ancaman Mpox karena seks berisiko. Tetap bersama Dr. Vina Dwiana Savitri. Oke Mbak, kita lanjutkan pertanyaan yang sempat terpotong tadi. Oke. Nah, tadi kan kita sering berbincang mengenai laki-laki dan sejenisnya yang melakukan sejenis itu. Nah, mengenai wanita, apakah presentasinya sama dengan laki-laki mengenai Mpox ini? Kalau hubungan seksual yang antara sejenis memang banyak kan laki-laki ya. Tapi kalau perempuan tuh yang multi partner, yang partnernya ganti-ganti dan tidak aman, tidak memakai kondom atau kondomless. Ya sebaiknya memang partner satu aja ya dan resmi dengan perkawinan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya zaman yang modern banget ini banyak wanita yang multi partner atau memang profesionalisme. Nah, itu juga risiko untuk mendapatkan ini. Nah, karena ya seperti tadi ya istilahnya itu mukosa itu kalau ini kan kulit, kalau mukosa itu yang ada airnya. Jadi perpindahan antara yang seperti daerah yang berlendir itu tuh akan memberi resiko lebih tinggi kayak gitu. Jadi memang semuanya ya laki perempuan harus waspada lah. Ya, memang sebaiknya seperti kita ketahui ya, yang paling aman tuh dengan perkawinan resmi, kemudian satu saja nih wanita nih ya, satu saja partnernya, insya Allah ya aman gitu dengan penyakit apapun. Betul. Gitu ya. Kan kalau sebelum menikah biasanya dicek dulu kan kesehatannya. Betul itu bagus banget cek dulu. Nah, kan pertanyaan berikutnya kan ini kan kebanyakan orang yang tidak aware atau malah salah diagnosa kalau ternyata dia itu menderita Mpox, tapi dia mengira wah saya ini nggak Mpox, paling cuma demam doang atau gimana. Nah itu gimana menanggapinya? Nah jadi memang karena bentuknya mirip-mirip kita nggak nyangka kalau ini tuh ternyata kena Mpox. Kalau udah curiga dikit aja curiga demamnya kok tinggi banget ya udah gitu terus nggak enak badan tulang-tulang ini dan ternyata ada ruam-ruam cepet-cepet langsung mengakses ke pusat kesehatan paling enggak ya ke puskesmas deh. Soalnya takutnya nanti kita tuh menjudge diri kita nggak apa-apa nih udah minum itu juga yang kunyit sama madu sembuh tapi nanti masuk ke stadium berikutnya kan timbul tiba-tiba banyak wajahnya udah penuh dengan seperti itu. Nah itu juga ada kesalahan nih jerawat nih karena memang jerawatan dikira jerawat sekalinya ya Mpox gini gitu. Jadi memang apalagi yang punya dalam hati aku nih kayaknya beresiko deh dengan model seksualnya begini itu baiknya datang aja ke dokter gitu ya. Perbedaan stadium rendah dan stadium yang gitu bagaimana dok? Nah jadi kalau stadium yang pertama itu kan tadi awalnya yang gejala prodromal namanya yang demam gitu. Memang kadang kita nggak nyangka ya demam minum anti demam ya hilang ya. Hilang ya. Ternyata ini awalnya. Tapi 3 hari baru keluar. Loh kok merah-merah? Semalam nggak ada nih. Udah nggak usah pikir-pikir yang lain. Berobat aja misalnya ternyata bukan alhamdulillah. Gitu ya lebih baik namanya overtriasi lebih baik overthinking ya daripada terlalu santai kan. Gitu. Paling parahnya berarti kalau sudah muncul gitu nggak enak langsung nggak bisa lagi beraktivitas kan nggak enak badan juga masih terus dan itu menular banget ya menular itu jadi harus apalagi kalau kayak gitu tetap ngantor itu cacar air aja itu apalagi yang lebih parah ini kan ada saya bacakan pertanyaan dari netizen sudah masuk dari Yunida. Apakah ada cara cepat buat sembuh Bu kalau kena cacar monyet? Nah, jadi kan ceritanya sudah terdiagnosa. Cara cepatnya adalah bersih. Kalau misalnya mau diisolasi di rumah, semuanya bersih, minum obat ya. Obatnya selain untuk menghilangkan gejala-gejalanya juga untuk ini kan stadiumnya baru awal nih. Ya udah tidur yang cukup, makan yang benar, makan yang bergizi lah. Itu cepat nanti sembuhnya. 7 hari sudah baik lagi. 7 hari, Karena kan virus itu kalah sama imun kita. Betul. Gitu. Nah ada pertanyaan lagi dari Husnul Fidah. Kalau kena Mpox kira-kira berapa lama sampai bisa terparahnya dok?
Nah, itu kalau parah ceritanya memang tidak terdeteksi ya. 1, 2, 3 hari udah keluar, terus lanjut seminggu, bahkan ada yang 2 minggu. Nah, ini memang kalau di teori tidak sampai lama, tapi ada yang sampai 21 hari gitu belum sembuh, tapi mungkin sampai dengan yang kering-keringnya itu. Kan ada tuh tadi sudah merah, ada air, cairnya pecah, kemudian jadi kering-kering, keropeng-keropengnya itu lama itu. Jadi dikira udah sembuh, tapi ternyata itu masih belum sembuh betul. Oke. Gitu. Ya ini masalahnya ke kosmetik aja sih. Jadi jelek kan itu Iya. bekas-bekasnya. Berarti Kunat-kunatnya. tapi kosmetik kan tidak berpengaruh kan berarti sama itu. Tapi Sama malu. Malu ya. Nggak mau sekolah, nggak mau kerja, nggak mau. Gitu ya. Nah kan terus lagi pertanyaan berikutnya, Ya. apakah ada daerah yang sudah diwaspadai untuk kuning mengenai gejala mpox? Maksudnya di Mungkin ada di pulau, Pulau mungkin di Jawa. Jakarta atau Jakarta. Jakarta sekarang ada laporan lagi. Kemarin kan laporannya ditemukan ini, dan sekarang diduga ada yang sudah meninggal. Kemarin kita bilang begitu. Ya di sana sih waspada. Dia sudah pasti ya. Tapi Jakarta kan kota yang banyak sekali orang datang pergi gitu. Iya. Dan ya kita nggak bisa lihat itu sama sangat heterogen. Jadi untuk mencegahnya daerah kita ini ya sebaiknya dari awal dari individu hidup sehat, kemudian makan yang benar, tidur yang cukup, kemudian berperilaku seksual yang aman, gitu ya. Mungkin sudah ada bentuk dari kerjasama dari pemerintah, misalnya Dinas Kesehatan sama BKKBN mungkin kan saling berhubungan dengan seks. Ya semua itu kita konsolidasi semua dari Dinas Kesehatan tuh, kalau sudah itu pasti kita bekerja sama. Bahkan misalnya Dinas Sosial pun, misalnya ada orang yang nggak punya uang ya. Sakit tapi nggak ada uangnya, itu sama seperti yang kasus-kasus untuk HIV dan sebagainya, itu semua dinas-dinas itu pasti akan bergabung gitu. Okay. Jadi kita aja yang di bawah ini hidupnya sehat deh, jangan nyusahin gitu ya. Sama persis seperti COVID, kalau kita bekerja sama kan misalnya disuruh di rumah ya di rumah, jangan jalan-jalan, kiri juga. Kalau sudah sakit, ini ternyata sakit mpox, isolasi mandiri ya, sudah mandiri, jangan ke kantor dan kemana, itu kan berarti ngebantu kita gitu. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya sudah kita jelaskan, tapi saya bacakan lagi. Dari Gunawan, adakah usaha dinas terkait untuk mencegah penyebarannya, Bu? Nah, jadi kalau dinas terkait berarti Dinas Kesehatan kemarin sudah ada webinarnya, semua yang bergerak dalam bidang, dan LSM nih ya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang kayak komunitas tadi sudah mengikuti ini webinar. Kemudian dari Dinas Kesehatan tuh mulai dari puskesmas, semua ada flyer seperti misalnya ceramah-ceramah sudah dilakukan. Pasti ada. Mungkin masyarakat sekarang lebih ini ya, udah lewat Google ya semua ya, pasti ngeliat sendiri gitu. Berarti sudah melibatkan tokoh masyarakat juga berarti ya? Iya betul. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Iya. Oke, langsung aja kita closing statement. Ya. Mungkin nanti dokter akan menjelaskan mengenai ini dan apa yang saran dari dokter. Silakan Dok, closing statementnya. Baik, untuk yang berkaitan dengan mpox ini kita hanya satu, yaitu pencegahan yang paling penting. Kemudian bila sudah ada yang terkena penyakit, segera laporkan ke dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan ataupun puskesmas terdekat ataupun dokter. Kemudian bila untuk selanjutnya selalu jangan lupa cuci tangan bila setelah memegang binatang. Kemudian bila sedang merawat pasien juga jangan lupa hidup sehat, cuci tangan, dan jangan lupa tidur cukup, makanan bergizi. Ya, terima kasih. Ya, itu dia closing statement dari Bu Dokter. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di acara Bitalk berikutnya. Saya Amirul Yusuf, wartawan Banjarmasin Post. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.